Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita ketemu lagi nih, sesudah minggu lalu kita libur ya. Hari ini kita dipandu sama Susyung Rudi Suryana ya, yang dengan TCM-nya hari ini akan membawakan emosi dan tentu kaitannya dengan penyakit. Nah, sebelum kita mulai, kita seperti biasa yuk kita satukan hati dan pikiran kita latihan nafas perut. Kita boleh pegang perut kita, rasain kembung, kempis. In, nafas masuk, out, nafas keluar. Kita sadari nafas kita masuk, kita sadari nafas kita keluar. Oke, saya akan pakai timer ya, 4 menit ya. Oke, in, out, in, out. Nafas masuk, saya sadari nafas masuk, nafas keluar, saya sadari nafas keluar. In, out, in, out.
Oke, sudah selesai. Oke, oke, teman-teman, eh, seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini Sesyung Rudi akan menemani kita dengan traditional Chinese medicine-nya ya, yang topiknya hari ini adalah emosi dan kaitannya dengan penyakit. Silakan Sesyung Rudi. Baik, selamat malam Ibu Hileng dan Bapak Ibu, sistem setia teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua Baik, lancar, sukses Syul. ya, sehat-sehat semua ya. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita akan bahas tema yang sederhana, cuma memang bahasannya banyak ternyata ya, simple emosi. Emosi itu kayak apa sih ya? Kayak kita kalau lagi eh, Kesel, marah, kesel, jengkel ya. marah, sedih, Termasuk sedih, termasuk juga kita lagi senang, happy juga itu bagian dari emosi ya. emosi. Dan ternyata emosi-emosi itu kalau kita dalam kadar yang berlebihan itu bisa bahaya ya. Tapi dalam kadar-kadar tertentu, oke ya. Pernah dengar kan orang itu dengan bahagia aja bisa jadi masalah. Pernah dengar nggak Ya, teman-teman? Contohnya menang lotre. Seneng banget tahu-tahu kena serangan jantung. Itu bukan cerita sekali dua kali ya, udah cukup banyak kejadian seperti itu. Oke, kita akan share beberapa slide yang saya sudah siapkan. Baik, apakah terlihat? Kelihatan ya. Oke. Saya di sini lagi sedikit bermasalah dengan tapi belum dibesarkan, Syung. belum ya. Baik, sekarang kelihatan ya. Iya, Baik, kalau begitu saya sebentar atur untuk teksnya dulu. Udah cukup jelas semuanya ya. Jelas, Yung. Nah, Jelas, Yung. Jelas ya. ya. Oke, ini sebentar. Oke, ya. Baik. Tadi sempat kita ngomong-ngomong ya, emosi itu apaan sih? Nah, ini kalau dari sisi definisi itu adalah sebagai perasaan yang muncul dalam diri seseorang, ya, sebagai respon dari situasi tertentu. Nah, ini situasi ini eh, menimbulkan perasaan yang bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Jadi eh, adanya sebuah peristiwa menimbulkan eh, perasaan-perasaan yang berbeda. Seperti tadi cerita, kalau kita misalnya eh, saat senang, ya kita bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa riang, bahagia, cekikikan ya kalau kata orangnya. Kenapa? Oh, ternyata baru habis dapet THR misalnya atau gaji ke-13 atau tiba-tiba ada rezeki tak terduga dia atau juga misalnya hal yang eh, keluarganya, anaknya berprestasi, keluarganya, siapanya, atau dirinya sendiri mendapatkan reward, entah ditepuk sedikit oleh bosnya, misalnya pundaknya, mengucapkan terima kasih, tentu kita akan merasa senang. Ya. Kemudian, misalnya saat marah, kita lihat ekspresi wajahnya tiba-tiba jadi garang gitu ya. Kemudian ada perilaku yang agresif, eh, menyerang, marah-marah, ngomel, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya, eh, nah ini ya, kalau kita emosi atau perasaan yang ini yang bisa dibilang sebagai sebuah trauma, ya, tidak dihandle dengan baik, itu lama-lama dapat menumpuk pada bagian tubuh dan berpotensi menimbulkan penyakit. Karena orang yang emosinya kacau, autoimun tubuhnya turun. Nah, ini ya, teman-teman di sini kan banyak yang dari medis ya. Jadi sudah tahu lah kalau orang yang orang yang lagi emosi itu eh, imunitasnya turun. Kemudian ada napas yang terengah-engah, berantakan, suhu tubuh bisa naik, ada depresi, dan juga terlihat lebih tua. Nah, baik ya.
Nah ini ya. Ini ada beberapa catatan penting nih saya ngambil dari internet. Eh, Kalau orang yang Alergi. suka menahan emosi itu apa sih salah satunya? Nah ini ya, bisa radang sendi. Radang sendi itu katanya nih ya, dari sebuah catatan itu karena perasaannya tidak ada perasaan yang tidak dicintai, ditolak, perasaan dikorbankan. Nah itu coba deh cek. Ayo yang lagi radang sendi, apakah ada perasaan tidak dicintai? Ya? Ini lucu nih memang ya. Demam ya. Demam itu ternyata karena perasaan marah yang tidak mampu diekspresikan. Duh, saya lagi demam nih, Syung. Nah, berarti apakah apakah memang seperti ini ya? Oke, kita lihat lagi berikutnya. Nah, kalau masalah ginjal, ini karena kekecewaan, perasaan gagal, rasa malu yang ditekan. Gitu ya. Kemudian sakit lambung, maaf ya. Ini karena takut, cemas, perasaan tidak puas pada diri sendiri. Hmm. Kemudian penyakit paru-paru. Ini karena ada emosi putus asa, ada kelelahan emosional, ada juga luka batin. Nah, sakit punggung karena ketakutan akan uang dan merasa terbebani. Kemudian kalau sakit pinggang karena rasa tidak dicintai dan butuh kasih sayang. Ayo, ada yang lagi sakit pinggang nggak? Ini kelihatannya lagi butuh kasih sayang. Waduh, ini kayaknya kalau saya jadi baca ini, oh iya, kita mesti inget ya, Iya, ini mampun ini diri. dari Oh riset iya, sebetulnya, Bu. Jadi saya coba tampilkan saja. Nah, ini karena kalau misalnya jantung ya, karena dia ada masalah dengan kesepian. kesepian, merasa tidak berharga, takut gagal dan marah. Kemudian cancer ya karena kebencian terpendam atau makan hati yang menahun. Nah, makanya kita nggak boleh dimakan hati yang menahun. Kita bervegetarian aja, jangan makan hati. Ya. Baik, kita berikutnya. Nah, ini langsung cepat aja deh, lama nanti. Nggak Oke, apa-apa, pelan-pelan, Syung. oh gitu. Baik ya, ini berdasarkan penelitian tersebut juga diabetes itu karena bukan bukan semata-mata karena eh, masalah di pankreasnya, tetapi karena ada keras kepala, tidak mau disarankan. Terus orang yang bermasalah dengan mata, glaukoma karena tekanan dari masa lalu dan tidak mampu memaafkan. Jerawat, nah jerawat aja ada nih. Karena tidak menerima diri sendiri, tidak suka pada diri sendiri. Nah itu tadi kan kita udah belajar ya nafas, tarik masuk keluar itu dan juga beberapa pembicara yang lain. Bagaimana kita bisa accept ourselves, kita mencintai diri kita, sayang diri kita, memaafkan diri kita, supaya jerawatnya nggak nempel ya. Kemudian pegel-pegel karena ingin dicintai dan disayang, butuh dipeluk, butuh kebersamaan. Ya. Nah, mungkin ada yang obesitas nih, karena takut, karena ingin dilindungi, ada kemarahan terpendam dan tidak mau memaafkan. Mata minus karena takut akan masa depan. Oh, berarti saya takut akan masa depan juga dong ya. Mata plus karena tidak mampu memaafkan masa lalu. Kalau matanya plus minus, waduh ini repot. Jadi kembali lagi ini adalah survei hasil riset yang dilakukan oleh orang-orang ahli ya. Kita tidak bisa bilang apakah ini kita begini atau tidak, tapi paling tidak kita bisa self reminder kalau ini terjadi pada kita apakah benar seperti itu, berarti cek juga emosinya. Itu ya setuju ya teman-teman. Hmm. Baik, kita akan masuk ke yang lebih serius sekarang. Nah, pertanyaannya adalah emosi dapat menyebabkan penyakit atau penyakit dapat menyebabkan emosi. Yang mana yang benar? Emosi Emosi dapat menyebabkan menyebabkan penyakit. penyakit atau penyakit yang dapat menyebabkan emosi. Emosi dapat menyebabkan penyakit kalau saya Mas Cium. Oke, kita akan lihat jawaban-jawabannya di sini ya. Oke, nah ini secara TCM
atau traditional Chinese medicine itu ada dua bidang yang membuat timbulnya penyakit. Yang pertama adalah faktor eksternal, ini ada masalah di internal, ini adalah masalah internal, ini adalah masalah eksternal. Masalah eksternal kita tahu ya, ada angin, ada panas, dingin, lembab, kering. Beberapa pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas yang faktor eksternal, misalnya kita jadi tiba-tiba badan sakit-sakit karena terpapar AC gitu ya, atau mungkin setelah perjalanan kehujanan kita kok jadi pusing, masuk angin dan sebagainya. Itu adalah faktor eksternal. Kemudian ada lagi faktor internal yang disebut sebagai emotion. Ya, jadi emotion ini juga sama berpengaruh ke organ, langsung malah melukai secara langsung. Tadi di contoh di awal sudah jelaskan nih, kalau marah menimbulkan apa dan seterusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian secara umum Chinese medicine itu ada yang disebut sebagai faktor internal atau 7 faktor emosi. PPD itu faktor penyakit dalam ya. Jadi penyebab penyakit dalam itu yang menyebabkan kelainan organ secara langsung. Yang pertama adalah gembira. Gembira dalam hal ini lebih ke excited ya, over gembiranya. Yang ini bisa melukai jantung dan kenapa melukai jantung? Karena dengan gembira yang berlebihan itu bisa memperlambat qi. Qi ini bisa dibahas diartikan sebagai energi. Ya, kemudian marah ya, marah itu bisa melukai hati, liver maksudnya ya, bukan hatinya yang apa imajiner, tapi lebih liver. Nah, membuat qi-nya naik. Jadi kalau marah, qi-nya naik, biasanya apa? Uh, yang terjadi adalah kalau ada fire, kita sebut sebagai fire liver, itu naik, bisa menimbulkan penyumbatan di otaknya. Banyak kasus-kasus apa namanya stroke yang saya handle gara-gara marah. Ya, kemudian berpikir, merenung, ya merenung, tapi bukan merenungnya ini ya, cingsi ya, tapi merenung dalam hal ini yang berlebihan ya, bisa melukai limpa. Kemudian cemas yang berlebihan juga bisa melukai paru-paru dan limpa. Sedih yang berlebihan melukai paru-paru dan jantung. Takut yang berlebihan melukai ginjal, dan terkejut juga melukai ginjal. Mari kita kupas satu persatu ya. Nah, kelihatan nggak gambar ini? Nah, Kelihatan. nah, ini kan marah ya. Kalau marah itu tadi sudah dijelaskan, mempengaruhi hati, membuat qi naik. Gejalanya nih kalau kita marah, coba kita amati ya, apalagi kita yang biasa lakukan perenungan ke dalam. Apakah kita mengalami sakit kepala, pusing, tinnitus itu telinga berdenging ya, kemudian wajah merah, leher kaku. Nah itu kalau itu disebabkan oleh marah, waspada. Jadi kalau kita kembali ke ajaran master itu kan di Dharma itu kan dikatakan bahwa ada apa muncul berkembang lenyap, muncul berkembang lenyap. Jadi pada saat kita rasa marah itu muncul, bagaimana supaya itu tidak menjadi berkembang. Ya, jadi kita sadari sehingga hilang. Ya. Nah ini ketika mulai sakit kepala, ada pusing, ada telinga berdengung, ada wajah merah, leher kaku, coba mulai kita cek. Jangan-jangan kita lagi marah. Ya. Kemudian kenapa? Karena dapat menyebabkan stagnasi hati. Kemudian kalau ditekan seperti yang disampaikan ada liver yang meningkat dan api hati ya. Ini juga bisa berpengaruh ke lambung, usus halus dan jantung. Nah, ini penjelasannya secara TCM, jadi mungkin tidak usah dibahas ya. Nanti malah bingung. Nah, kita langsung ke shortcut-nya saja. Nah, ini kan marah kalau di TCM, jadi kita juga ada tekniknya nih untuk mengatasi, meredakan api liver ya, qi liver yang berlebih tadi. Jadi kita bisa menekan di sini. Coba deh Bapak Ibu sekalian perhatikan Diurut apa antara ditekan ya? ditekan saja. Ditekan boleh dengan
ujung pulpen yang tumpul tapi ya. Jadi jangan terlalu, karena kan ini sebetulnya titik-titik akupuntur. Jadi kalau akupuntur ya pakai jarum ya sebetulnya. Tapi bisa juga dengan akupressure, boleh dengan menggunakan tumpit atau dengan benda tumpul lain yang eh, runcing tapi tumpul. Jadi posisinya di antara eh, jari telunjuk dan jempol pada kaki ya. Nah ini untuk si liver 2 atau ya liver 2 ini menyebarkan chi liver dan membersihkan api liver. Dan eh, ini bagus sekali pada saat kita tekan, lihat nanti reaksinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mana tahu ya kita hari ini lupa untuk mengontrol diri, mulai marah, kerasa kok muka agak panas gitu ya, leher mulai kaku. Coba tekan titik itu. Ini lumayan cukup powerful. Bahkan kalau kita melanjut ke liver 3, ini juga bisa menurunkan tensi yang tinggi. Ya. Jadi liver 2, liver 3, kedua-duanya juga sangat penting. Tapi untuk marah, di liver 2 saja cukup. Rekomendasinya ini. Dua kaki ya, Syung? Kedua-duanya. Jadi boleh sambil dicoba saja, dikeluarkan kakinya. Ya, boleh ditekan-tekan, ketemu titiknya. Ya. Ada rasa ngilu sedikit ditekan. Ya. Nah, itu titiknya. Kita tekanlah kira-kira mungkin 1 menit ya. Boleh. Atau ditekan-tekan gitu berapa? 50, 60 kali juga boleh. Misalnya seperti gerakan menekan, membuk, mengangkat, menekan. Itu juga boleh. Ya. Oke. Pakai Itu jari boleh nggak, Syung? boleh, boleh pakai jari. Cuman kan jarinya pegal nanti. Oh. Jadi kalau misalnya ada, boleh dengan eh, sumpit atau ujung balpen, tapi yang lembut tidak menyakiti ya. Oke, sudah cukup jelas yang ini ya. Jelas. Untuk marah udah selesai ya. Teman-teman udah praktek belum? Ayo teman-teman. Sudah, Bu, sudah dicoba. Udah, Udah ya? udah coba. Sudah. Udah praktek. Sudah praktek ya. Tuh Sudah kan, praktek. asik ya. Jadi ini kita punya cara shortcut untuk menekan emosi marah ya. Tapi bukan berarti sumber marahnya tidak diselesaikan, tetap harus diselesaikan. Cuma paling tidak buat liver itu terlindungi, tidak terlalu berat. Baik, berikutnya. Nah, ini apa? Ini saya sering ketutup nih. Gembira ya, senang. Tadi seperti saya bilang, gembira kenapa? Emang nggak boleh gembira? Boleh dong, tapi kalau berlebihan itu yang tidak baik. Ya, seperti tadi cerita orang yang menang lotre itu bisa juga collapse ya, meninggal. Nah, kenapa? Karena pada saat kita gembira ini ada proses yang qi yang menjadi terlambat, jadi melambat. Ya. Kemudian ada gejalanya, ada palpitasi. Palpitasi itu detak jantung yang lebih tidak Cepat. teratur, cepat dan tidak teratur. Kemudian ada gairah yang berlebihan ya. Kemudian ada insomnia. Coba deh, yang terlalu gembira, hati-hati loh. Ini insomnia juga bisa terjadi ya. Misalnya kita ketemu siapa senang gitu ya, sampai akhirnya nggak bisa tidur, mikirin terus ya. Kemudian gelisah, ujung merah. Jadi kalau di lidah, lihat lu julurkan, ujung lidahnya merah, lebih merah dari yang lain ya. Kemudian ini gembira tiba-tiba yang lebih terkejut ya. Nah, kemudian ini beberapa penjelasan. Jantung itu adalah elemen api. Jantung merupakan rumah bagi sen yang merupakan keberadaan emosi dan spiritual. Dan seterusnya ya. Ini saya tidak akan sampaikan di sini. Nanti kalau teman-teman perlu, saya bisa sharekan PPT-nya. Karena ini pembahasan yang 5 unsur, kan ada api, air, tanah, itu pernah juga dibahas. Jadi nanti akan ngabisin waktu. Nah, ini kita balik lagi shortcut ya. Untuk mengenai masalah emosi gembira ini, boleh digunakan titik HT7. HT itu singkatan dari heart ya, atau jantung. HT7, Sternman. Nah, ini posisinya di sini. Atau yang di sini ya, kelihatan ya.
Coba yuk kita tekan-tekan di situ. Terasa nggak? Sudah Ini tahu? kalau kita nggak lagi gembira, nggak lagi marah juga boleh tekan ya, Syung ya. Boleh, boleh. Karena ini sifatnya kan untuk menenangkan. Hmm. Misalnya kita, kalau misalnya ada detak jantung yang coba ditekan ini, dia akan mulai mereda. Ya. Kemudian insomnia juga bisa juga ditekan-tekan bagian sininya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman udah coba ya. Ini H8, HT7. HT7 ya. Ya, heart. HT itu kepandikan dari heart. Demikian juga tadi yang ini ya. eh, Karena ini LV. LV itu panjangan dari liver. Hmm. Ini HT kepanjangan dari heart. Heart. Nah, ini nanti ada fungsi-fungsi yang lain. Kita hanya bahas satu-satu aja. Nanti Ditekannya berapa kali, Sosyong? boleh di 60 kali lah. Jadi ya, kita sesuai dengan nafas kita atau dengan ketukan yang santai aja. 1, 2, 3. Jadi itu aja ketukannya. Juga tidak usah terlalu cepat. Kalau misalnya malas begitu, bisa juga dengan pulpen ditekan aja. 1 menit cukup. Susiung, kalau ada rasa kayak ngilu-ngilu gitu berarti ada Nggak apa-apa. masalah. Tidak, karena kalau begitu dapat ngilu berarti dapat asap poin. Asap poin itu titik yang memang persis ya. Tapi balik lagi, tidak semua orang punya sensasi seperti itu. Ada yang juga nggak berasa. Kok aku pegang-pegang nggak berasa ya, nggak ada rasa ngilu. Ya nggak apa juga gitu ya. Kayak di kaki juga tadi saya berasanya ngilu gitu Susiung. Oh gitu ya. Nah itu berarti harus sering-sering ditekan tuh supaya lebih kuat. Oh, bukan karena bermasalah ya? Enggak. Jangan apa-apa bermasalah. Ya. Oke, Oke, Susiung. udah cukup jelas ya. Nah, Ya. kita akan lanjut lagi ke yang berikutnya. Sadness, kesedihan. Nah, kesedihan ini kita tahu ya, kalau itu adalah mempengaruhi paru-paru ya, dan jantung. Kenapa? Karena qi-nya terlarut nih, ke bawah. Kemudian gejalanya ada sesak napas, ya. Banyak orang nangis berlebihan, sesak akhirnya. Ada lelah, perasaan tidak nyaman di dada, depresi atau menangis. Kemudian dalam beberapa kasus dapat menguras darah nih, khususnya pada wanita. Jadi hati-hati, jangan terlalu sedih-sedih ya. Yang sudah-sudah, jadi kita happy saja. Ya, nah, kesedihan ini berhubungan dengan paru-paru dan unsur logam. Kenapa? Paru-paru adalah garis pertahanan pertama terhadap patogen eksternal. Jadi eh, ini sih pelajaran yang dulu ya. Kemudian fungsi utamanya adalah menyebarkan dan eh, eh, menyebarkan qi ke seluruh tubuh. Kesedihan yang berkepanjangan tidak ditangani bisa merusak paru-paru dan menghabiskan qi yang menyebabkan kelelahan, lesu, dan sesak napas. Nah, ini titiknya di sini nih, ya. Bagaimana kita untuk ini di Tianfu. Tianfu itu arti harafiahnya adalah apa namanya ya, eh, tanah langit ya. Jadi posisinya di sini ditekan di LU3. LU itu kepanjangan dari lang, ya, paru-paru. Sakit LU3. ya dipencet ya. Nah, Ibu apakah lagi nggak nyaman nggak paru-parunya? Mungkin juga. Boleh ditekan-tekan gitu ya. Tapi kalau ditekan nggak usah sampai jadi nyeri sih. Kenapa saya ditekan semua tempat kok kayaknya ngilu semua ya, Siung? Berarti apa? Perlu healing juga nih kayaknya nih. Ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan angin panas, menghentikan batuk, meregulasi dan meningkatkan qi pada paru-paru. Nah, ini untuk menenangkan, membangkitkan semangat, memulihkan rasa harga diri dan penerimaan. Jadi kalau dari aspek emosi, ya bisa juga memulihkan rasa yang ini sampai terjemahannya itu rasa harga diri loh.
Kemudian coba lakukan ini ya. Jadi pada saat ditekan, tarik nafas dalam. Kayak gitu. Boleh ditekan-tekan gitu. Juga akan membuat rasanya lebih nyaman. Udah? Teman-teman semua udah mulai dilatih? Udah, Udah ya. Ini inget ya nih tadi nih. Satu-satu inget ya. Ntar ada pertanyaan loh. kaki Kaki ya. Kemudian tadi apa? arah buat gembira yang tangan di bawah kelingking. Tuh. Oke ya. Nah, oke, berikutnya ya eh, terkait dengan khawatir atau cemas. Ya, khawatir atau cemas itu mempengaruhi paru-paru dan limpa, meningkatkan mengikat chi jadi tumpul. Kemudian gejalanya, perasaannya tidak nyaman pada paru-paru, dada sedikit sesak, bahu tegang, batuk kering, suara lemah, kulit pucat, mendesah. Ya. Kemudian bila terjadi pada limpa, nafsu makan juga menjadi memburuk. Kemudian tidak nyaman, ada epigastrium, ada distensi, abdomen, kelelahan, dan kulitnya pucat. Sama ya? Oh, ini sama untuk yang limpa maupun paru-paru. Kemudian, nah ini beberapa datanya. Teman-teman nanti ingatin saya untuk share materi ini ya. Oke, Nah ini untuk menanganinya nih, ini balik lagi di kaki. Jadi nggak usah jauh-jauh di area kaki kita ya. Namanya SP4. SP itu pendekan dari spelling. Eh, Kong Kongsan. Kongsan itu engkong sama cucu ya. Hmm. Grandpa dan grandson. Gong, Kemudian gongsan. Gongsan ya. Apa terjemahan harafiahnya gitu. Jadi titik itu lah pokoknya aneh-aneh namanya. Kemudian nyeri lambung, muntah, ada untuk regulasi haid. Jadi ini juga bagus sekali nih titiknya. Bisa ditekan di area sini. Eh, Bisa memperkuat limbah, mengatasi kelembapan berlebih. Kelembapan berlebih itu taunya dari mana? Biasanya lidahnya ada lebih tebal ya. Nah, kemudian gemuk, kelihatan lebih gemuk kalau kita jalankan lidahnya itu lebih gemuk lidahnya. Kemudian juga BAB-nya cenderung eh, lembek atau bahkan hancur. Ya. Kemudian ini juga untuk menenangkan jiwa ya, untuk meredamkan kekhawatiran, pikiran berlebihan yang tidak perlu ada overthinking, bisa juga dilakukan penekanan di titik ini. Udah dilatih belum? Ayo, jangan sampai lupa nih. Udah dari tadi juga udah. Oh, udah. Ada nyeri-nyeri nggak untuk titik ini, Bu? Ada apa? Ada nyeri juga ya? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak. Baik. Ini bagus nih buat teman-teman yang mungkin masalah headnya tidak teratur, ya boleh juga sering-sering ditekan titik ini. Oke, berikutnya merenung. Ini banyak berpikir ya, merenung, banyak berpikir, atau terlalu overthinking mungkin maksudnya ya. Karena ini juga akan mempengaruhi limpa, membuat mengikat, mengumpul, gejalanya nafsu makannya buruk, kemudian ada sedikit pada epigastrik, apa, eh, mual ya kayak gitu. Kemudian ada ketidaknyamanan, ada di perut, ada nyeri pada perut, kelelahan, dan juga pucat. Ini penjelasannya masih sama ya, jadi saya tidak masukin banyak karena ini juga hubungannya dengan nyeri lambung, mual. Uh, ini kita masih menggunakan titik yang sama untuk overthinking tadi. Oke, berikutnya takut. Nah, takut ini jelas sekali ya. Saya pernah handle satu klien yang ginjalnya bermasalah itu karena dia dikejar-kejar polisi. Jadi dia ada sebuah dia pernah ada lakukan kecurangan-kecurangan lah dalam bidang hukum. Kemudian akhirnya dia harus menghindari dikejar-kejar itu, dan menghindari ke sana ke sini cari tempat persembunyian gitu.
Nah, akhirnya itu sudah lama berlalu ya. Jadi mungkin kasusnya sudah ditutup atau gimana. Dia datang dan kondisi ginjalnya menurun. Jadi kalau di angka-angka itu kreatininnya, kemudian banyak indikator-indikator untuk ginjal itu kondisinya sudah memburuk. Nah itu kenapa? Karena dia ada masalah dengan ketakutan. Ya. Nah ini gejalanya ada urinnya ya, yang juga sulit mungkin ya. Kemudian ada diare, ada beberapa kasus ini membuat C naik dengan palpitasi, ada insomnia, keringat malam, eh, kering pada mulut, dan ini malah pun saya nggak tahu. Nah ini beberapa pendekatannya. Kenapa hubungannya dengan rasa takut? Ya, takut yang berkepanjangan atau rasa takut atau shock tiba-tiba akan merusak sistem ginjal dan menguras Qing. Qing itu adalah energi dasar yang kita bawa dari kedua orang tua. Jadi kalau berdasarkan Chinese medicine, kita dipercaya punya warisan. Warisan itu adanya di ginjal. Apa sih namanya, modal lah, modal dasar kehidupan kita. Kalau ini terus-terusan dikuras, maka semakin lama semakin habis. Kemudian titiknya di sini, ya. Jadi ini juga untuk kekakuan, ada nyeri pada lutut, bisa juga ditekan di area kan. KI 4 ya, atau kacong. Semua KI itu bagian dalam ya, Siung. kenapa Bu? Semua yang adanya di bagian dalam kaki ya. Ya ini di sisi dalam, KI itu kepanjangan dari kidney, ya, ginjal. Kemudian ini juga memperkuat keinginan untuk menghilangkan rasa takut. Jadi kalau anak-anak menakut, boleh juga rajin-rajin di ini. Mungkin kadang-kadang kan kita suka ini ya, apa, ada kekeliruan di takut-takuti. Belum lama ada satu anak kecil yang datang ke sini, dia nggak berani masuk kelas. Kenapa? Karena ternyata nggak, bukan, saya pikir apa karena dari lingkungannya ya dibully dan sebagainya. Ternyata tidak. Itu karena ibunya yang suka ngancem. Ngancem tuh, kalau kamu ini, mama tinggal nih. Kayak gitu. Jadi anaknya takut, setiap apa-apa tetap pengen ditemenin mamanya. Sekarang udah kelas 3 SD, dan dia udah masih nggak berani untuk les di tempat les sendiri ya. Kemudian juga di kelas, jadi mamanya masih nemenin gitu. Sampai begitu. Jadi kita hati-hati terhadap hal seperti itu. Nah, berikutnya terkejut ya. Terkejut itu mempengaruhi jantung, mencerai-beraikan Qi, gejalanya jantung berdebar, sesak napas, insomnia, dan kalau berkepanjangan bisa juga melukai ginjal. Nah, ini untuk terkejut sama seperti tadi waktu kita mainnya di HT7 di semen. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu dari sisi PCM ya. Untuk kemudian saya coba cari juga beberapa artikel penelitian-penelitian tentang terkait bagaimana sih kita bisa menyelesaikan kasus-kasus untuk atau meredakan emosi dengan cara yang mungkin lebih umum dan lebih mudah ya. Baik, kita akan lihat satu persatu. Ya tadi ada pertanyaan nggak sebelumnya? Aman? Saya belum, yang lain ada yang mau nanya, teman-teman? Bisa diikuti ya Bu ya? Hmm. Bisa, Susiung. Oh baik, aduh seneng deh bisa ikuti. Udah sambil mencet-mencet nih dari tadi. Baik ya. Nah ini untuk bagaimana tips untuk meredakan emosi ya. Tadi ya kita mulai dari kegembiraan. Ya. Ini bisa caranya juga sederhana dengan merendam kaki sebelum tidur. Air panas apa air dingin? Air hangat, air Hmm. hangat ya. Kalau panas-panas juga nggak boleh dong Bu. Nanti kalau dingin malah menimbulkan hal yang tidak baik juga. Ya. Nah, ini coba rendam kaki sebelum tidur setiap malam untuk membantu mengeluarkan energi yang mengalir sehingga bisa yang mengalir ini bisa mengganggu, menyebabkan insomnia dan jantung berdebar. Ya, sehingga memungkinkan energi dan darah bersirkulasi ke kaki Anda dan membantu lebih rileks sebelum tidur.
Jadi kalau kita merasa berlebihan ya, gembiranya senang banget ya, baru ketemu cucu, baru ketemu saudara, baru ketemu sahabat, atau tiba-tiba dapat rezeki nomplok, atau apapun ya, dapat prestasi apa gitu ya. Coba kita lakukan renang kaki supaya kita lebih relax. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengalami kecemasan berlebih, ya, coba lakukan latihan pernapasan tadi ya, seperti tadi di awal itu sangat bagus. Kenapa? Karena eh, eh, membuat jadi lebih nyaman ya. Tapi, nah ini lakukan pernapasan yang lebih tenang, lebih baik ya. Ya kalau kita kecemasan berlebih itu kan napasnya keburu-buru ya. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa mengakibatkan pernapasan yang dangkal di sekitar jantung dan menyebabkan depresi. Jadi kita lakukan latihan napas yang lebih dalam seperti tadi ketika awal kita mulai. Oke, itu tadi kegemilangan berlebih, cemas berlebih. Berikutnya kita mau lihat ini apa tulisan atasnya ya nggak kebaca malah saya. Nggak kebaca. Karena ketutup di sini. Kekhawatiran yang berlebihan. Oke, kekhawatiran berlebihan. Nah, ini kekhawatiran berlebihan bisa juga tips yang bisa. Keluarlah dan jadilah Ya. sibuk. Nah, jadi kan kita sibuk ya, temukan hobi yang seru ya, yang bisa dinikmati ya. Kemudian boleh baca, boleh melukis misalnya, suka gambar-gambar, mengajar. Kayak ibu nih sering ngajar gitu ya, ngajakin kita seru acara-acara begini. Itu bisa sangat menekan hal yang negatif ini ya. Sehingga bisa menghasilkan energi kreatif yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Oke, berikutnya, nah kalau kesedihan yang berlebih. Nah, kesedihan yang berlebih ini kan tadi seperti dibilang bisa mengikat atau energi. Nah, bagaimana mengatasinya? Kalau di dalam tips itu, coba deh cari temen untuk diajak bicara, telepon misalnya. Tapi hati-hati, temennya yang memang bisa diajak bicara ya. Jadi kalau bisa konsultasi kepada orang yang memang paham, misalnya psikologi, psikolog atau hipnoterapi ya, sehingga tepat ngomongnya. Kalau kita ngomong sama temen, ternyata temennya eh, apa ya, kalau sekarang itu istilahnya ember ya, malah akibatnya bisa kurang baik ya. Jadi eh, ini ya. Sehingga kalau kita cenderung ya setelah kita ngomong lepas semua kok rasanya kesedihan yang mengakar tadi perlahan lepas gitu ya. Jadi perlu orang yang bisa bantu mendengarkan apa yang sedang terjadi, kesedihan yang terjadi pada kita. Oke, berikutnya. Nah, ini ya. Ini sorry ini kelewat. Bentar. Nah, ini tadi terkait dengan kesedihan itu juga bisa menimbulkan masalah pada ginjal ya. Jadi juga salah satu tips yang disampaikan adalah mengkompres jahe ya. Jadi letakkan jahe di belakang. Kalau kemarin sempat diceritakan mingmen, pernah dengar ya? Pernah saya sampaikan mingmen ya. Mingmen itu posisinya adalah persis di belakang pusar kita. Jadi di tulang belakang, persis di belakang pusar, bisa dilakukan kompres dengan jahe. Cuma jangan terlalu banyak nanti terlalu panas ya. Gitu ya. Oke. Berikutnya ketakutan yang berlebihan. Nah, kalau ketakutan yang berlebihan boleh juga kita atasi dengan berolahraga ya. Kemudian lakukan latihan tapi intensitasnya rendah ya, seperti yoga atau pilates atau tai chi. Ya, ini sangat efektif untuk membantu meredakan ketakutan. Ya, penting untuk lakukan luangkan waktu untuk istirahat, rileks. Kita makan juga dengan penuh perhatian dan kecepatannya yang lebih lambat, jadi tidak keburu-buru.
itu juga cukup menarik untuk kita coba pada saat kita mengalami ketakutan yang berlebihan. Berikutnya ini yang terakhir, ya lakukan ini yang untuk misalnya kita sedang stres ya, marah, ini sekali lagi ini sih sangat sangat dilarang ya, jangan kita kembali ke alkohol misalnya karena depresi tersebut. Tapi cobalah kita cari sesuatu yang menyalurkan apa emosi tersebut dengan misalnya tinju ya, ikut Muay Thai ya. Atau ya kalau mungkin di rumah ada sesuatu yang bisa kita jadikan bahan untuk ini boleh juga memukul-mukul sesuatu misalnya bantal misalnya boleh juga ya. Kemudian atau boleh juga pergi ke alam untuk sekedar untuk teriak ya, untuk yang penting itu pada saat ini kita gunakan untuk meredam atau mengeluarkan energi emosi tersebut kita ekspresikan sehingga selesai di tubuh kita. Tapi paling tepat sebetulnya bukan di ini ya. Pada saat emosi marah mulai muncul, kita sadari bahwa itu sebetulnya tidak apa-apa, tidak mengganggu kehidupan kita dan perlahan-lahan emosinya lenyap. Tapi kalau kita ketika marah kita pupuk lagi, oh dia memang begitu, dia layak kita marahi, kita malah semakin membara marahnya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi ya, sebetulnya ketegangan emosi bisa menimbulkan ketidakharmonisan organ di dalam. Tetapi kembali lagi ketidakharmonisan organ di dalam juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosi. Jadi sebetulnya kedua belah pihak ini saling berinteraksi baik hubungannya dengan penyakit emosi menimbulkan penyakit atau penyakit juga bisa menimbulkan emosi ya. Misalnya kita darah sakit nggak sembuh-sembuh bisa juga menimbulkan emosi dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pikir teks sampai hari ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cuma saya jam 8 ini ada urusan lain, jadi masih ada waktu 5 menit ya Bu ya. Apa ya? Ya, ya. Yuk teman-teman ada yang mau tanya atau mau sharing? Nah ini welcome nih teman-teman dari ini juga nih, dari Institut Nalanda. Ada Yolanda, ada Halo Yolanda. Malam. Maaf telat tadi. Gak apa-apa. makasih sudah join. Sama-sama. Yuk, Oke. ada yang mau tanya atau sharing? Manfaatin 5 menitnya Susyung Rudi. Mas Yong, Ya, kalau titiknya itu tadi yang di lengan itu, kalau salah pencet gimana ya titiknya nggak tepat gitu kalau nggak tepat pencetnya. nggak apa-apa, dia sebetulnya titiknya luas kok, jadi nggak exactly di situ, jadi bisa juga sekitarnya masih oke. Apalagi kalau kita menggunakan tekanan-tekanan itu kan memang areanya lebih lebih dapat luas ya, ketimbang jarum yang memang harus betul-betul cari titik yang exactly-nya gitu. Kalau yang tekanan itu bisa luas nggak masalah, Oh, kanan kanan. nggak apa-apa, Pertanyaan yang boleh rajin-rajin ditekan ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Ya, jadi hari ini kita belajar banyak ya dari Susyung Rudi. Dan kayaknya kita boleh praktekin tuh. Mulai dari tadi ujung kelingking, ya, dari kaki, ya. Nah, semoga kita semua bisa lebih mawas diri mengatasi emosi kita supaya kita terhindar dari penyakit yang tidak perlu, yang tidak semestinya hadir ya dalam hidup kita. Oke, kalau nggak ada lagi, teman-teman, Susyung Rudi ada urusan jam 8. Terima kasih banyak, Susyung Rudi.
Sama-sama. Terima kasih ya. Thank Heeh, you. Kusum, Sampai Kasih jumpa. Kak. Kusyung. Ya, terima kasih sama-sama teman. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa dan Malam.